Cairan hitam ini bisa diberikan pada tanaman cabai sebelum ataupun sesudah tanam. Jadi dengan rutin melakukan pengocoran seperti ini, maka tanaman cabai mempunyai kekuatan atau imun menjadi kuat sekali terhadap serangan layu, busuk batang, ataupun nantinya di fase generatif, buah akan aman dari serangan anthranoxa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Fitri. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya masih kecil karena ini baru kita tanam. Nah, khususnya pada hari ini kita akan memberikan perlakuan khusus pada tanaman cabai yang baru ditanam dengan melakukan sistem pengocoran, di mana bertujuan agar tanaman cabai yang baru ditanam ini nantinya mempunyai kekuatan atau imun yang sangat kuat sekali dari yang namanya serangan penyakit seperti serangan jamur secara khusus, apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Dengan memberikan bahan yang khusus untuk sebagai perlindungan, maka tanaman cabai nanti ke depannya di fase generatif atau di fase pembuahan akan mempunyai kekebalan tersendiri terhadap serangan khususnya jamur di musim penghujan. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai yang baru kita tanam, kawan-kawan. Ini lahan yang satunya. Tanamannya baru kemarin kita tanam, jadi masih kecil sekali. Nah, seperti ini. Dalam satu bedengan ini kita membuat atau menanam 2 jalur. Nah, kalau tanaman yang satunya yaitu angkasa 89, dalam satu bedengan kita menanam 1 jalur. Tetapi khususnya tanaman cabai ini merupakan tanaman cabai rawit varietas kaliber, kawan-kawan. Kita nanam cabai rawit kaliber. Jadi teknik olah lahannya sudah sering kita jelaskan dan sama sebenarnya di jenis tanaman yang lainnya. Tetapi perlu saya jelaskan sedikit, ini lahannya lahan miring, kawan-kawan. Ini sampai di ujung sana miring. Nah, itu yang ada turusnya itu atau bambu yang sudah kita pasang itu tanaman cabai rawit angkasa 89. Sedangkan di atasnya ini adalah cabai rawit kaliber. Nah, bedengan yang kita buat ini lebarnya kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter, sedangkan selokannya ini kurang lebih 80 cm, kawan-kawan, lebar selokannya. Teknik cara olah lahannya di sini kita setelah membuat bedengan, kita tebar yang namanya kotoran ayam. Nah, di sini kita menggunakan kotoran ayam, kawan-kawan, dan NPK Ponska. Kita pakai NPK Ponska. Kita tidak memakai Pertipos karena kemarin waktu pengolahan lahan kita mencari Pertipos di toko pertanian lagi kosong, kawan-kawan. Yang ada hanya NPK Ponska. Jadi kita pakai yang ada saja. Dan ini tidak memakai kapur dolomit. Dan rencananya untuk pemberian kalsiumnya kita melalui sistem pengocoran. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah kita tabur kotoran ayam, NPK Ponska, kita aduk dia di bedengan ini, kita cangkul rata. Kemudian kita tebar, maksud kami, kita siram dengan menggunakan E4. Nah, sering sudah saya sampaikan, setiap melakukan olah lahan, sebelum melakukan penanaman cabai, kita menggunakan kompos atau kotoran ayam, agar tanahnya atau bedengan ini menjadi subur, nanti perkembangan tanaman cabainya menjadi cepat besar. Nah, setelah kita siram dengan E4, kemudian kita rapikan, baru tutup mulsa, dan pendiaman lahan ini cukup lama, kawan-kawan. 30 hari lebih, hampir 40 hari ini pendiamannya, karena kita sering sudah sampaikan kalau kita menggunakan kompos atau kotoran ayam, itu sistem fermentasinya dilakukan semakin lama semakin bagus. Nah, kita mendiamkan cukup lama ini karena kita menggunakan kotoran ayam yang tanpa fermentasi. Jadi sistem fermentasinya kita lakukan di lahan. Jadi kalau kita tidak menggunakan kotoran ayam tanpa fermentasi, memang ada kendala biasanya yang terjadi di saat
tanaman sudah besar. Biasanya yang terjadi kena layu fusarium, busuk batang ataupun bercak daun. Oleh karena kita menggunakan kotoran ayam tanpa fermentasi, maka sistemnya kita melakukan fermentasi di bedengan. Jadi itu aman kawan-kawan. Yang penting perawatan nanti diimbangi dengan pengocoran dengan bahan yang lainnya. Tanamannya sangat segar. Karena ini musim penghujan, bisa dilihat di sini mulsanya penuh dengan air. Jadi walaupun baru tanam, tanamannya tetap segar seperti ini. Jarak tanam tanaman cabai kaliber yang kita tanam ini dari sini ke sana, artinya ke depannya itu jaraknya 60. Sedangkan dari sini ke sini atau ke samping kurang lebih 55. Nah, kita coba ukur kawan-kawan. Nah, jaraknya pakai jari ini kurang lebih 20 lebih nih, satu jengkal ini kawan-kawan. 1, 2, nah ini ada lebih nih. Ya kurang lebih 55 jaraknya kawan-kawan. Di sini, ke sini, ke sananya 60. Nah, hari ini kita akan melakukan pengocoran. Mungkin banyak pertanyaan di antara kawan-kawan, mengapa begitu selesai tanam langsung dikocor? Karena sebenarnya waktu pengocorannya bagusnya sebelum tanam. Sebenarnya bisa itu dilakukan, tetapi kita waktunya kemarin tidak sempat melakukan pengocoran sebelum tanam. Dan sekarang kita akan kocor, yaitu dengan menggunakan 2 bahan kawan-kawan. Di mana bahan ini bertujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memberikan perlindungan atau menguatkan imun tanaman dari serangan jamur secara khusus, apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Dan bahan yang satu bertujuan untuk menetralkan pH. Jadi dengan pH netral, tanaman secara otomatis tumbuh dengan baik. Dan juga untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kita sudah mempersiapkan air, ini kurang lebih 10 liter. Dan ini 2 bahan yang kita persiapkan kawan-kawan. Nah, setiap melakukan penanaman cabai kita selalu menggunakan yang namanya asam humat. Ini bisa dilakukan dengan secara sistem kocor, yaitu sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Dan yang keduanya, ini tidak kalah penting lagi, yaitu kita menggunakan trichoderma ini, kita menggunakan biosigma. Ini sangat bagus sekali untuk perlindungan tanaman, apalagi di musim penghujan. Jadi kalau di awal tanam atau sebelum tanam kita rutin melakukan pengocoran dengan trichoderma, maka imun tanaman itu menjadi kuat terhadap serangan jamur. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengocoran dengan fungisida. Nah, karena banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan, tanaman cabai yang sudah berbuah tiba-tiba layu, apakah efektif dikocor dengan trichoderma? Itu sebenarnya kurang efektif dari pengalaman kita. Kalau saat tanaman sudah kena serangan layu, apalagi di waktu awal tanam itu tidak pernah menggunakan trichoderma. Jadi dengan cara memberikan perlindungan dari awal, maka tanaman cabai bisa aman dari serangan jamur. Nah, dosis yang kita pakai untuk trichodermanya, kita memakai 2 sendok makan saja seperti ini. 1, 2. Nah, atau bisa kalau takaran air 20 liter bisa menggunakan 3 sendok makan trichoderma, dan untuk asam humatnya juga bisa memakai 3 sendok makan. Ini kita memakai takaran 10 liter, kita memakai 2 sendok. Asam humat juga kita memakai 2 sendok. 1, 2. Baru kita aduk dulu biar merata. Jika sudah diaduk atau dicampur atau tercampur merata dengan air, baru kita melakukan pengocoran. Ini alat kocornya sangat sederhana. Ini takarannya kurang lebih 100 ml kawan-kawan. Jadi kita akan mengocor trichoderma dan asam humat setiap lubang tanam cabai itu dengan takaran pas seperti ini. Ini kita kasih contoh. Nah, seperti ini. Jadi dengan melakukan pengocoran dengan trichoderma dan asam humat, maka tanaman cabai akan mempunyai kekuatan imun yang tahan terhadap serangan jamur. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel sebenarnya. Jadi sistem pertanian itu adalah pencegahan, bukan mengobati. Itu biayanya akan lebih kecil daripada mengobati kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perlu saya jelaskan sedikit mengenai masalah layu tanaman sudah besar. Jadi kalau menggunakan trichoderma dari awal, biasanya tanaman aman dari serangan layu. Tetapi kalau tidak pernah melakukan pengocoran dengan trichoderma dari awal tanam, biasanya tanaman sangat mudah diserang oleh jamur seperti layu, busuk batang.
dan cara pencegahan yang efektif untuk tanaman cabai yang sudah terkena serangan layu tetapi tidak menggunakan pengocoran trichoderma dari awal, itu lebih efektif, atau maksud kami itu lebih efektif menggunakan fungisida sebagai pengocorannya. Nah, seperti ini. Jadi setiap satu lubang tanam itu takarnya 100 ml. Jadi pada dasarnya pengocoran asam humat dan trichoderma itu untuk tanaman cabai yang masih kecil bisa dilakukan. Sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, waktu sebelum tanam bisa dilakukan dikocor terlebih dahulu, setelah dikocor baru ditanam. Tetapi karena kesibukan kita tidak sempat melakukan pengocoran kemarin sebelum tanam, dan sesudah tanam baru kita akan kocor. Itu tidak menjadi masalah. Dan interval pengocoran trichoderma dan asam humat ini bisa dilakukan 20 hari sekali, kawan-kawan. Jadi apalagi di musim penghujan seperti saat ini, jadi itu sangat penting sekali asam humat dan trichoderma. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran asam humat dan trichoderma pada tanaman cabai rawit kaliber. Sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.